Film Boni ini tuh bercerita tentang remaja perempuan. Dia memang jago bela diri. Dia punya karakter yang tegas, saklek. Dia juga terbiasa untuk menyuarakan hak-hak manusia di sekitarnya, terutama perempuan. Menyuarakannya di samping dengan bersuara, tapi juga dengan tindakan action. Sebenarnya kan gue lebih seringnya di balik layar ya, desain koreo, action. Cuman kali ini dari Pak Produsernya, Cok, kayaknya lu kali ini harus coba di depan layar deh. Gue nggak butuh orang lain, gue bisa sendirian. Mungkin orang ngeliat, ih songong lo, tapi ya dia sebenarnya independen. Gitu introvert. Introvert. Iya, kenapa sih emang independen? Oke, halo teman-teman semua, balik lagi barengan sama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 106, It's Nothing But Movies. Di episode 106 ini, gue kedatangan satu laki-laki macho dan satu perempuan cantik. Langsung aja kita sambut Livi dan juga Kak Macho namanya. Halo. Dari projectnya namanya film terbaru Boni ya. Boni. Dari gambarnya aja udah kelihatan, bolehlah kasih lihat dulu ke kamera. Tuh, langsung ada mukanya Livi di sini. Gila ya, film pertama ini berarti ya, film pertama Livi? Hitungannya sebagai pemeran utama, iya, film pertama. Wow, dan Kak Macho nih gimana? Ini kan adegan fighting juga, emang udah terbiasa dengan adegan seperti itu. Basicnya sebelum kita ngebahas filmnya lebih jauh, dari bajunya kan nggak mungkin lah ini film horor. Ya dong, pastinya kan ini film tentang karakter utama di bajunya, yaitu Livi sebagai Boni ya berarti. Betul, ya. Nah ini boleh nggak diceritain filmnya basically itu tentang apa sih sebenarnya? Jadi film Boni ini tuh bercerita tentang remaja perempuan. Dia memang jago bela diri. Dia punya karakter yang tegas, saklek. Dia juga terbiasa untuk menyuarakan hak-hak manusia di sekitarnya, terutama perempuan. Menyuarakannya di samping dengan bersuara, tapi juga dengan tindakan action. Tindakan action. Kamu berapa sih Livi? Boleh tahu nggak? Umur asli? 25. 25 tahun. Ada berapa orang yang bilang kamu mirip sama Agni Nihak? Aduh. Iya, sering aku sering denger itu. Iya, soalnya aku mirip banget nih sama Agni. Yang kira Agni kan ternyata Livi Ciananta. Livi Ciananta ya. Gimana perasaan pertama kali dapat project terus peran utama, meranin Boni? Awal-awal seneng, cuman di samping seneng aku sadar kalau ternyata ini tanggung jawab itu besar ya, karena kan pemeran utama harus mendeliver cerita dengan baik, gitu kan. Cuman ya secara keseluruhan senang. Senang ya. Seru. Pak Macho, project ini awalnya gimana ceritanya? Sebenarnya kan gue lebih seringnya di balik layar ya, desain koreo, action. Cuman kali ini dari Pak Produsernya, Cok, kayaknya lu kali ini harus coba di depan layar deh. Karena apa tuh? Alasannya apa? Gue juga nggak tahu sih, mungkin dari skenarionya, mungkin dari karakternya, akhirnya casting dan cocok. Tapi ada satu tantangannya itu jadi anak SMA. Oh, serius? Serius. Oh, jadi di film ini jadi anak SMA karakternya? SMA. Namanya? Macho. Dan kebetulan karakternya Macho lagi namanya. Namanya Macho juga? Oke. Itu dia gimana? Macho juga kah? Secara looks memang gitu? Secara karakter ya, memang macho ya macho banget lah di situ ceritanya. Jadi emang pentolan sekolah yang hobinya emang cuma tawuran, berantem. Tapi di balik itu juga sebenarnya karakter macho ini, dia tuh sebenarnya tawuran sama berantem itu supaya cari perhatian ke orang tuanya. Karena emang orang tua ini di sini diceritainnya tuh kayak sibuk banget lah sama pekerjaannya. Kayak gitu sih. Oke, jadi basicnya ini adalah film yang berbicara tentang masa remaja dan karakter utamanya perempuan. Ini jarang banget ya film Indonesia, maksudnya udah lama banget nggak nemuin film-film yang karakter utamanya perempuan tapi ngangkat temanya action gitu. Adegannya se-ekstrim apa di film ini? Berantem terus kah? Atau pas workshop? Atau gimana? Bisa dibilang karena ini drama action, itu benar-benar 50-50. Jadi actionnya 50%, dramanya 50%. Karena aku sendiri pribadi sebagai Boni, kurang lebih adegan fightingnya tuh ada 11. 11? Oh, banyak juga ya, lumayan. Berapa? Gue udah nggak ngitung. Karena banyak juga. Gitu. Dan memang aku sendiri untuk latihannya sebelum syuting, workshop tuh kurang lebih 3 bulan. Buat ngejar adegan-adegan yang bisa dibilang nggak mudah itu. Kak Macho aja yang udah biasa di action, dia bilang tuh adegannya rumit. Apalagi aku yang baru gitu kan. Iya. Terus pas pertama kali dapat adegan fighting scene pertama gitu, ya, rasanya gimana tuh? Untungnya karena udah workshop sebelumnya, jadi deg-degannya ada. Cuman akhirnya bisa teratasi dengan baik. Walaupun memang adalah demam panggung. Kayak, wah ini beneran nih shooting fighting kita nih kan. Tapi ya untungnya dengan segala kerjasama tim di sana bisa dilalui dengan
baik. Itu ada teman-teman di sana juga yang mendukung kali ya, maksudnya kan mereka kan, oh ya chemistry, building chemistry kalian berapa lama? Ada hubungan nggak sih peran kalian tuh karakternya? Sebenarnya perannya malah gue nggak ada konflik sih sebenarnya sama dia. Oh nggak ada konflik sama sekali ya, oke. Cuman dia yang cari konflik sama gue. Jadi dari emang masalah nih orang. Dari masalah. Nggak sengaja akhirnya kita tuh sebenarnya nggak temenan. Boni ini nggak punya temen lah sebenarnya. Terus sebenarnya konfliknya itu dari Maco dan ada lagi karakter satunya namanya Gaga. Sekolah mereka masing-masing nggak punya konflik. Boni ini kan emang dia pindah-pindah sekolah. Terus nggak sengaja dia terlibat di dalam keributan mereka berdua itu. Akhirnya jadinya kita sini-sini padahal ya aku nggak kenal dia nggak kenal aku. Jadi pun ketika kita ngebangun chemistry-nya ya kita nggak ngebangun apa-apa. Kita ya lo gue aja karena pada dasarnya ceritanya seperti itu, in karakternya seperti itu. Oke. Emang lo sendiri punya kehidupan sendiri, gue juga punya kehidupan sendiri ya. Karena Boni awalnya nggak punya teman kan. Benar. Cuman songong. Boni itu songong. Oke. Boni itu karakternya kayak gimana? Songong bener. Songong tuh dalam artian dia ya gue nggak butuh orang lain, gue bisa sendirian. Mungkin orang ngeliat, songong lo, tapi ya dia sebenarnya independen. Gitu Introvert. Ya, kenapa sih emang independen? Gak apa sih, sama aja sih sebenarnya. Kita flashback dulu kali ya, awal-awal karir kalian masuk ke industri entertainment tuh awalnya gimana? Boleh cerita dulu nggak? Kalau Kamacho udah berapa lama jadi koreografer? Untuk action koreo dari tahun, kalau nggak salah dari tahun 2017 lah. 2017. Ya. Masih ingat film apa pertama? Apa film pertama kali? Banyak banget filmnya soalnya. Film dan sinetron juga sih. Ya sinetron awal-awal berarti di sinetron sebutin aja. Apa? Aja dong. Udah lewat kan? Nggak, kadang di sinetron bantu juga kayak sinetron Anak Langit. Oh, gitu dari situ ya. Dari situ terus merambah ke depan layar nih berarti nih ya. Udah mulai ke depan layar. Bedanya apa sih? Di depan layar sama di belakang layar gitu. Kayaknya lebih pressure depan layar. Beda ya feel-nya ya? Apalagi gue cuma terbiasa dengan yang bak-bik-buk ya kan. Tiba-tiba dialog. Jadi kalau untuk para stunt atau para fighter gitu ya, musuh terbesar kita tuh dialog. Oh gitu. Jadi kalau para stuntman itu tuh musuh terbesarnya justru dialog. Jadi menghindari itu jadinya ya. Jadi kadang-kadang kalau ada misalkan kita ikut nih jadi fighter. Ya. Dilihat skenario, aduh ada dialog. Jadi kita oper-operan udah lu aja yang dialog. Udah menghindarin dialog banget ya. Jadi katanya mendingan gue setengah salto daripada dialog. Susah loh setengah salto. Ya bagi action Korea mungkin udah biasa kali. Cuman iya sih. Gue bingung kayak Jackie Chan tuh gila juga berarti ya. Dia dialognya sakti. Apa dia kan sakti banget, terus habis itu koreonya di kiri kanannya dia ada barang terus dia manfaatin kan itu. Gila sih. Itu the best. The best sih. Maksudnya kayak gak semuanya bisa kayak dia gitu ya berarti ya. Jadi dialog itu benar-benar hal yang sebenarnya susah juga ya ditambah internasional, dialog lokal, dialog bahasa Inggris segala macam. Iya benar-benar. Kok yang challenging malah justru dialog ya. Oke. Kalau Livi pertama kali juga masuk ke dunia entertain dari apa? Iklan atau sinetron? Aku pertama kali itu di entertain main di iklan. Apa? Masih ingat iklan apa pertama kali? Nggak apa-apa nih, merek nih. Nggak apa-apa. Indosat ya? Oh, oke. Indosat pertama kali. Pertama kali itu. Umur berapa tuh? Itu baru juga sih kalau nggak salah tahun 2021. Berarti umur aku masih 23. 23 tahun ya? Okay. Jadi lulus kuliah, nggak mau ngelanjutin sesuai dengan jurusan. Iya. Akhirnya aku ke entertain. Kuliah di mana, Bang? Aku di Unpad ambil hukum kemarin. Kelar tapi? Kelar, justru. Karena kan ya udah setengah jalan, masa nggak gue kelarin. Oke, dari Unpad terus ke Jakarta masuk dunia entertain. Emang orang Jakarta aku. Aku emang orang Jakarta. Jadi kemarin kuliah di Unpad ya jatuhnya aku anak rantau di sana. Oke, ada dari emang kalau dilihat-lihat kebanyakan ya kalau artis lama kan ketemunya kan di mall ya gitu. Masih ingat ya pertama kali ikut casting tuh di mana? Bisa kan di mall nih ketemu nih sama scoutingnya, dilihat sama casting director, lucu juga nih ikut casting yuk, Kak gitu. Kalau Livi pertama kali inget ya? Enggak sih, enggak scouting liar itu enggak gue kayaknya. Enggak. Ikut beneran ikut casting iklannya. Iya memang dapat infonya, artis datang casting sudah. Kan nunggunya lama banget tuh kan kalau casting iklan awal-awal. Waktu itu iya, untungnya absen dulu. Masih kan? Covid kan, jadi jatuhnya masih yang kita setor file dulu. Kalau yang dulu kan memang aku tahu lah itu. Gila-gilaan ya. Kamu aja zamannya gitu ya?
Kita Iya, nggak berjam-jam. Sempet ngalamin Sempet juga ya, sih. sempet ya, kayak gitu ya, di Kemang sini ya Ngantri absen. Iya, terus tiba-tiba ada orang Indo itu masuk aja, tiba-tiba. Grade A nih. Iya, grade A nih. Biasanya talent grade A nih, yang biasa sama agensi udah kenal nih. Mundur bulan. Bener lagi itu, bener banget lagi relate tuh. Bener loh, tapi awal-awal emang dari iklan terus masuk ke film. Langsung film atau sinetron dulu sempet? Enggak, aku nggak sempet sinetron. Langsung film ya? Bedanya? Iklan sama film? Wah, jelas beda ya. Karena kalau di iklan kan kita dituntut untuk bisa selling produk. Jadi ekspresi yang ini sepengalaman aku bahwa ada taraf acting yang di atas rata-rata atau bisa dibilang tidak senatural kita sebagai manusia ketika kita ngobrol kayak gini. Di iklan itu kita dituntut untuk bisa acting yang lebih besar lagi dibanding kita biasa. Karena aku sebelumnya juga aku ngambil kelas acting kan. Ya. Terus di sana pun diajarin, sempat aku pas di mana ngambil kelas actingnya? Aku di Sakti Aktor Studio di Tebet. Oke. Jadi waktu aku ngambil kelas acting itu aku udah iklan sebelumnya kan. Ya. Sampai aku ditegur sama coachnya Kak Eka Dimitri, dia bilang, bisa nggak lo acting jangan kayak orang acting. Terus gue kayak, kan lagi acting gitu. Jadi ternyata banyak pengetahuan bahwa ketika kita acting lo nggak boleh kelihatan acting, dalam artian kita harus natural. Dan di iklan itu gue nggak dapetin naturalnya. Bedanya di film ya kita harus natural. Berapa pertemuan waktu kelas acting, masih inget ya? Aduh, pertemuannya gue lupa berapa, tapi pokoknya 3 bulanan lah. 3 bulanan ya? Berarti kan itu kan biasanya kan di kelas acting itu kan kalau udah kayak ujiannya gitu harus ada pementasan gitu ya, kan? Pentas. Gue pentas internal kan untungnya. Terus dialog gitu, jadi di atas pentas itu gue langsung sama teman gue. Ada cerita yang memang udah di-create sama si Bang Eka-nya ini. Dan itu latihannya juga berminggu-minggu cuma buat pentas di atas sana gitu loh. Walaupun yang nonton emang orang-orang kita aja, cuman itu adalah penentuan lu udah berhasil belum nih keluar dari sekolah ini nanti gitu sih. Sama paling cuannya lebih banyak iklan kali ya? Ya. Gimana Kak Macam? Karena sehari 2 hari. Iya, air. Lumayan nih iklan nih. Kalau Kak Maco lebih suka di depan layar nantinya, apa emang punya cita-cita buat gua di belakang layar aja deh someday gitu? Untuk sampai saat ini sih gue masih fleksibel sih. Masih fleksibel. Jadi yang ada pasti gue ambil. Apapun itunya ya, yang penting cuan aja ya. Yes. Berarti kalau film Boni ini tayang kapan? Tayangnya bulan ini tanggal 29 Februari ya. Dan kan kemarin kan aku dikasih tahu juga tuh gue sama produsernya, dibilang kalau nggak sama Ario Wahab sama Nadila Ernesta karena tabrakan jadwalnya, jadi mereka nggak bisa datang ya. Gimana sih sama mereka berdua? Gue ya? Oke. Lu deh, Livi deh. Jujur sebenarnya awalnya aku takut ngerasa kalau acting aku tidak bisa mengimbangi mereka yang sudah duluan di dunia industri acting kan. Terus untungnya aku kan punya acting coach namanya Pak Herman Rasa. Terus kita juga udah ada reading sebelumnya. Beliau yang ngajarin supaya gimana caranya bisa acting sesuai dengan skrip. Terus juga direkturnya Pak Dadung juga sering ngasih masukan kalau ya udah lo kalau acting lo nggak usah mikirin itu lagi, kan lo udah into character gitu loh, lo nggak usah mikirin dia siapa. Walaupun memang jelas jam terbangnya jauh, tapi lo profesional dalam artian lo memerankan karakter yang lagi lo perankan, karena mereka pun juga sedang memerankan karakter yang sedang mereka perankan. Jadi itu membantu aku, begitu juga kebetulan Kanadila dan Om Aryo juga tipe orang yang nice gitu loh. Dia banyak kasih masukan juga, bukan tipe orang yang intimidatif, itu enggak. Jadi untungnya aku bertemu dengan orang-orang yang sangat nice. Seperti Kak Maco nih, nice banget ini. Rasanya bisa dilihat dari tadi kan. Iya benar. Ya udah jadi ini ya, jadi sahabat gitu di lokasi ya. Kalau Kak Maco sama mereka berdua rasanya seperti apa? Seru-seru aja sih, cuman karena gue nggak terlalu banyak tektok sama mereka juga sih, lebih banyak mungkin pas workshop bareng kayak gitu sih. Sama Reza Hilman. Karena musuh bebuyutan gue kan. Juga itu dia. Oke, sama Reza Hilman justru ya? Sama Reza. Berarti latihan sama dia lebih banyak dong sama Reza? Iya, karena banyak actionnya sama dia. Kalau gue, karena kan di situ ceritanya gue sama dia ini kan musuh bebuyutan sekolah kita. Jadi emang ya fokusnya ke Reza ini. Tapi kalau dalam maksudnya kalau di film action tuh sebaiknya tuh kalau kita ada adegan action itu yang tepat itu tuh kita harus respon apa sih yang tepat bagi kita nih, kalau misalnya kita mau jadi aktor terus ada menghadapi adegan fighting gitu, terus kita misalkan ditonjok, respon kita
harus senatural apa gitu kalau di lokasi? Gue pengen tahu dong, Mas. Kalau untuk di frame ya? Iya, kalau untuk di frame. Jadi sebenarnya gerakan bela diri asli dengan gerakan bela diri film juga sedikit berbeda sih. Oke. Karena kebutuhan gambar kan. Iya. Dan aksi reaksinya itu, misalkan orang yang dipukul, ya. Justru reaksi itu mesti sedikit agak lebay. Kalau di film? Di film. Oke. Jadi supaya impact-nya benar-benar kelihatan di kamera. Jadi pas pertama kali gue juga dulu pas masuk dunia action di film nih. Sebelumnya kan gue mantan atlet nih kan. Iya, atlet apa Mas? Dulu gue atlet taekwondo. Oh, nggak Maco, kayak dari taekwondo basicnya ya? Oke, terus? Jadi setelah gue masuk dunia entertain, gue kan nih belajar nendang. Taekwondo kan rata-rata nendang ya, memang kebanyakan nendang. Gue casting, gue masuk, pas gue nendang, kok salah? Ini gue bertahun-tahun gue latihan nendang, tapi salah gue masuk sini. Enggak begitu. Enggak gitu katanya, terus? Masih mikir kenapa, ternyata di frame kurang bagus. Yang bagus tuh kayak gimana? Ya misalkan ada tendangan yang aslinya itu dia lututnya mesti sedikit ditekuk. Tapi kalau di frame mesti agak lebar. Sama kayak pukulan. Misalkan hooknya kalau di asli itu di realnya kan kecil dia. Iya. Tapi kalau di film rata-rata agak luas. Udah siap. Tangan soalnya gede tuh, lumayan. Sakit lah betul. Oh, jadi emang harus ada ini ya, harus ada yang dilebih-lebihkan sedikit ya, karena memang kebutuhan untuk di kameranya kan. Dan kita juga kalau misalkan yang kepukulnya harus ada ekspresi juga kan ke arah kamera gitu kan. Bener. Macam reaksi. Dan reaksi itu mesti sedikit lebay sih memang. Tapi pernah kepukul beneran tuh? Maksudnya emang pernah sakit, pernah kepukul pasti itu udah resiko sih. Itu udah pasti ya. Iya. Itu kalau menghadapi masalah kayak gitu gimana tuh setelah syutingnya udah baikan lagi kah atau rata-rata sih kita udah biasa ya. Udah biasa dan ya udah resikonya kan namanya action. Iya sih. Gak mungkin keringetan pasti, sakit sih. pasti. Iya sih. Gak kena aja pegel. Bener. Mau yang main Leonardo DiCaprio juga emang kalau dia ada adegan ketonjok ya ketonjok. Gak bisa ngindar lagi kan. Oke, tapi sebelum masuk ke project ini, kalian ada referensi nonton film-film lain nggak sih? Action lain atau apa gitu? Kalau gue sih, karena pas dilihat film tema anak SMA tawuran, ya pasti referensi gue ke Crow Zero. Yang udah pasti kan, itu udah kayak nempel banget. Iya. Genje. Ora. Serizawa. Ngopi, ora. Suka banget sama Crow Zero, Mas? Sebenarnya sih suka banget, nggak cuman nempel aja sih. Kayaknya sih udah itu ikonik ya. Iya, ikon banget. Ikon banget. Livi? Aku sih memang dikasih tahu sama Pak Dadung, direkturnya. Beliau memang ngasih beberapa reference film, terutama untuk yang memang pemeran utamanya perempuan dan jagoan. Aku nonton terakhir ini agak banyak reference dari film series My Name Korea. Oke, tahu. Yang diperanin Han So-hye. Iya. Di situ sih aku banyak belajar karena agak-agak mirip lah karakter yang kita peranin. Oke, My Name bagus nggak sih? Udah kelar? Gue belum kelar tahu. My Name. Bagus. Tapi kalau emang referensi My Name berarti adegannya ya lumayan banget ya, fightingnya banyak loh itu. Iya, banyak. Pantesan disuruh nonton My Name. Oke, 3 film action favorit Livi sama Maco. Tapi banyak lagi. 3 deh, 3 aja. 3 Kang Maco. 1. Kalau gua sih paling idola sama Undisputed Yuri Boyka, tahu nggak? Tahu, Nah, gila. Itu Undisputed gila sih itu. Atau itu gue idola banget sih. Sama Yuri Boyka. Yuri Boyka. Serem banget kalau berantemnya itu dia. Gila. Undisputed, terus Jepang boleh. Expendables. High and Low juga sih. High and Low ya? Oke, kalau Livi? Aku Charlie Angels yang zamannya Drew Barrymore sama Cameron Diaz sama Lucy Liu yang tahun 2000, tahun 2003 sama yang baru-baru ini Beekeeper Jason Statham. Apa? Beekeeper. Oh, Beekeeper. Ya, oke. Beekeeper Jason Statham. Satu lagi? Ih, udah 3 dong. Apa? Kan tadi Charlie Angels 2. Nah, itu curang nggak bisa. Satu lagi beda. Charlie's Angels sudah itu, udah Charlie's Angels series. Apapun itu Charlie's Angels seperti itu gue hitung satu. Tadi gue Expendable. 3 ya, 45. Iya. Apa lagi? Satu lagi. Ya, itu mainan tadi. Oh, My Name ya. Oke. Oke, terima kasih banyak lo udah mau Thank you. ngobrol-ngobrol lo. Livi dan Maco, gila keren, banyak banget insight yang gue ambil nih. Berarti bakalan jadi film, udah lama kita nggak nemuin film karakter perempuan. Terus banyak adegan fight-nya juga, dan di sini mengangkat tema yang sebenarnya udah jarang terlihat di bioskop gitu ya. Maksudnya dari gempuran film-film horor gitu,
Semoga film Boni sukses ya. Amin, amin. Tanggal berapa tayangnya? Boleh sekali lagi ke kamera? Saksikan film Boni akan tayang tanggal 29 Februari 2024. Oke. bulan ini di bioskop ya. Oke.